Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Masih tetap di rumah aja kan? Jangan lupa tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun agar kalian tetap sehat dan tetap semangat. Nah, di kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan Bu Ani. Kita akan kembali lagi belajar dalam mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 10. Di kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu sistem persamaan dua variabel bentuk linear kuadrat dan kuadrat kuadrat. Namun sebelumnya Bu Adini akan menjelaskan dulu tujuan dari pembelajaran ini ya. Yang pertama yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem persamaan dua variabel, yaitu bentuk linear kuadrat dan kuadrat kuadrat. Dan yang kedua yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan dua variabel bentuk linear kuadrat dan kuadrat kuadrat. Nah, langsung saja ya kita masuk. Untuk sistem persamaan dua variabel bentuk linear kuadrat, dari pengertiannya dulu ya, sistem persamaan dua variabel seperti yang kita ingat. Sistem persamaan dua variabel itu berarti persamaannya itu memuat dua macam variabel. Di sini kita misalkan variabelnya adalah variabel X dan variabel Y. Bentuk linear kuadrat. Nah, ini ya, kita ingat-ingat lagi untuk bentuk linear. Nah, di sini bentuk linear adalah variabelnya pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Jadi untuk pangkat-pangkat dari variabelnya itu tidak ada yang berpangkat lebih dari 1. Itu yang dinamakan dengan persamaan linear. Dan bentuk yang satunya lagi adalah bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat itu berarti pangkat dari variabel-variabelnya itu adalah pangkat tertingginya 2. Ya, jadi untuk variabel X dan variabel Y di sini ya, itu pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Itu yang dinamakan dengan bentuk persamaan kuadrat. Nah, untuk sistem persamaan dua variabel linear kuadrat itu berarti pengertiannya adalah akan diberikan dua persamaan di mana masing-masing persamaan itu memuat dua macam variabel ya, dan dua persamaannya itu terdiri dari satu persamaan linear dan satu lagi adalah persamaan kuadrat. Nah, itu yang dinamakan dengan sistem persamaan dua variabel bentuk linear kuadrat. Nah, bentuk umumnya seperti ini ya, AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ini merupakan bentuk linear. Pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Dan yang persamaan kedua adalah AX kuadrat ditambah PXY ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0. Pangkat tertingginya dari variabel X dan Y adalah 2, berarti dia merupakan bentuk kuadrat. Nah, suatu persamaan dua variabel bentuk linear itu biasanya juga bisa dibentuk dalam eksplisit. Eksplisit itu maksudnya adalah dalam bentuk Y sama dengan. Kalau biasanya kita temui itu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka tidak menutup kemungkinan juga di soal nanti akan berbentuk Y sama dengan, yaitu Y sama dengan MX ditambah N. Y sama dengan MX ditambah N ini kita peroleh dari memindahkan variabel X dan konstanta itu ke ruas sebelah kanan ya. Jadi bentuknya Y sama dengan MX ditambah N. Selanjutnya, untuk persamaan dua variabel berbentuk kuadrat yang bentuk umumnya AX kuadrat ditambah PXY ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0 ya. Untuk A, C, B, C, D, E nya adalah bilangan real. Jadi untuk A, B, C, D, E nya itu adalah sebuah angka ya. Nah, bisa kita amati bersama-sama di sini. Untuk variabel X nya terdiri dari X kuadrat dan X. Untuk Y nya terdiri dari Y kuadrat dan Y. Dan ada gabungan dari variabel keduanya yaitu XY, serta ada konstanta ya. Konstanta itu adalah angka tanpa variabel ya. Nah, untuk identifikasi grafik atau kurva dari persamaan tersebut adalah jika P-nya sama dengan 0 ya. Jadi untuk koefisien dari XY itu 0 dan
A dan B itu angkanya sama tapi bukan 0 ya. A dan B tidak sama dengan 0 ya. A dan B itu angkanya sama tapi bukan 0 ya. Apabila syarat seperti ini terpenuhi, maka bisa kita pastikan kurvanya akan berbentuk lingkaran. Apabila P kuadrat dikurangi 4AB sama dengan 0 ya, P kuadrat adalah koefisien dari XY dikuadratkan dikurangi 4 kali A kali B, hasilnya sama dengan 0, maka bisa dipastikan kurvanya tersebut berbentuk parabola. Yang ketiga, apabila P kuadrat dikurangi 4AB, P kuadrat dikurangi 4 kali A kali B, itu hasilnya negatif, maka kurvanya akan berbentuk elips. Dan yang terakhir, apabila P kuadrat dikurangi 4 kali A kali B, itu hasilnya lebih dari 0, maka kurvanya akan berbentuk hiperbola. Nah, bentuk yang lebih umumnya lagi, kalau tadi ada PXY ya, jadi ada koefisien P di mana variabelnya gabungan dari dua variabel yaitu XY. Tapi kalau bentuk umumnya lagi, apabila P-nya itu hilang ya, tidak ada variabel XY ya bentuk umumnya, maka A, B, C, D, E itu tetap merupakan bilangan real. Ini bentuk umum hampir sama dengan yang sebelumnya ya. Jadi kalau yang dibentuk sebelumnya itu ada PXY ya, ada variabel gabungan dari keduanya XY. Nah, kalau bentuk umumnya kalau tidak ada XY-nya ya, jadi AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0, maka untuk identifikasi grafik atau kurva dari persamaan tersebut adalah yang pertama, apabila A 0 atau B-nya 0. Nah, apabila A-nya 0 atau B-nya 0, jadi salah satu 0 ya, tidak keduanya ya, salah satunya 0, maka kurvanya akan berbentuk parabola. Yang kedua, apabila nilai dari A dan B itu sama tapi bukan 0, maka kurvanya tersebut akan berbentuk lingkaran. Yang ketiga, apabila A dan B itu angkanya berbeda tapi tandanya sama dan bukan 0 ya, maka kurvanya akan berbentuk elips ya. Jadi apabila A dan B itu tandanya sama tapi angkanya berbeda, maka kurvanya bentuknya elips. Dan yang terakhir, jika A dan B itu berlawanan tanda, maka kurvanya akan berbentuk hiperbola. Jadi jika A dan B itu berlawanan tanda, maksudnya di sini adalah apabila A-nya positif, B-nya negatif, atau sebaliknya, maka kurvanya akan berbentuk hiperbola. Selanjutnya untuk macam-macam kurvanya ya, apabila diketahui persamaan kurvanya Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5 ya, kita cermati dulu di sini apakah ada gabungan dua variabel. Apakah ada X, Y? Tidak ya, berarti ini adalah bentuk umum. Nah, berarti kalau bentuk umum kita lihat untuk nilai A dan B-nya. Untuk nilai A-nya, A adalah koefisien dari X kuadrat dan B-nya adalah koefisien dari Y kuadrat. Untuk koefisien dari X kuadrat adalah 1 dan koefisien dari Y kuadrat adalah tidak ada ya, 0 berarti ya. Maka seperti yang syarat sebelumnya, apabila A dan B-nya itu salah satunya adalah 0, maka kurvanya akan berbentuk parabola seperti ini. Yang kedua, apabila diberikan suatu persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25, maka kita lihat di sini tidak ada XY. Berarti ini adalah bentuk umum. Nah, kalau bentuk umum kita lihat untuk nilai dari atau koefisien dari X kuadrat dan Y kuadrat. Di sini koefisien dari X kuadrat dan Y kuadrat adalah 1 ya. Dan sama, X kuadrat itu koefisiennya 1, Y kuadrat juga koefisiennya 1. Berarti A sama dengan B tapi bukan 0 ya.
nilai A dan B-nya itu sama tapi bukan 0. Berarti seperti yang syarat sebelumnya, maka kurvanya akan berbentuk lingkaran. Seperti ini. Selanjutnya, apabila diberikan suatu persamaan 25x kuadrat ditambah 16y² sama dengan 400, kita cermati bersama-sama di persamaan ini tidak ada x/y. Dan kita lihat untuk koefisien dari x² dan y² itu bukan 0. Dan nilainya pun juga tidak sama ya. Jadi untuk A dan B-nya itu tidak sama tapi juga bukan 0. Tetapi tandanya sama. Dua-duanya positif. Untuk A-nya positif 25, untuk B-nya positif 16. Maka memenuhi syarat untuk kurva berbentuk elips. Seperti ini nanti kurvanya. Dan untuk macam kurva yang keempat, apabila diberikan suatu persamaan 4x² ditambah 16y² sama dengan 64, kita lihat di sini tidak ada koefisien dari x/y. Berarti kita cukup mencermati nilai A dan nilai B, atau koefisien dari x² dan koefisien dari y². Nah, koefisien dari x² dan y² kita lihat di sini bukan 0. Koefisien dari x² atau A-nya adalah 4 dan B-nya adalah negatif 16. Ya, bukan 0, angkanya berbeda, tetapi tandanya yang satu positif, yang satu negatif. Berarti A dan B tandanya berlawanan. Nah, apabila memenuhi seperti ini, syarat seperti ini, maka kurvanya akan berbentuk hiperbola. Ini ya kurvanya. Selanjutnya, dalam persamaan dua variabel bentuk linear kuadrat, itu akan ada kemungkinan solusinya. Yang pertama, akan ada satu solusi, yaitu x, y. Kemudian akan ada dua solusi, yaitu x1, y1 dan x2, y2. Dan juga tidak menutup kemungkinan tidak akan ada solusinya, atau solusinya adalah himpunan kosong. Nah, untuk syarat-syaratnya, untuk mengetahui berapa macam solusinya ya atau himpunan penyelesaiannya, maka yang harus kita cermati adalah diskriminannya. Diskriminan adalah B² min 4AC ya. Nah, di sini apabila D-nya lebih dari 0, maka dia akan punya dua anggota atau dua penyelesaian, yaitu x1, y1 dan x2, y2. Apabila D-nya sama dengan 0, maka dia hanya akan punya satu anggota penyelesaian, yaitu x, y. Namun apabila D-nya kurang dari 0, maka dia tidak mempunyai anggota penyelesaian. Nanti kalian akan paham di contoh soalnya ya. Nah, untuk contoh soalnya yang pertama, tentukan semua solusi atau penyelesaian x, y yang merupakan bilangan real dari sistem persamaan dua variabel berbentuk linear kuadrat seperti berikut. Yang pertama, bentuk linearnya adalah 2x ditambah y sama dengan 1, dan bentuk kuadratnya y sama dengan 4 dikurangi x kuadrat. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah bentuk persamaan linear ya. Nah, ini diubah ke bentuk eksplisit. Bentuk eksplisit adalah bentuk y sama dengan. Jadi ya, dari 2x ditambah y sama dengan 1 itu kita ubah menjadi bentuk y sama dengan. Bentuk y sama dengan berarti untuk 2x-nya atau selain y itu kita pindah ruas ke ruas sebelah kanan. Jadi y sama dengan 1 dikurangi ya, positif 2x pindah ruas jadi negatif 2x. Jadi y sama dengan 1 dikurangi 2x. Ini adalah bentuk eksplisitnya. Langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan bentuk y sama dengan 1 min 2x ini ke dalam persamaan kuadrat. Persamaan kuadratnya adalah y sama dengan 4 dikurangi x kuadrat. Y-nya kita substitusikan dengan ini. Y-nya diganti 1 dikurangi 2x. Jadi 1 dikurangi 2x sama dengan 4 dikurangi x kuadrat. Setelah kita dapatkan bentuk seperti ini, kita pindah
ke ruas sebelah kiri ya. Jadi apabila sudah kebentuk seperti ini, langkah selanjutnya adalah menjadikan persamaan ini ke dalam satu sisi ruas. Kita jadikan satu di ruas sebelah kiri. Jadi ini menjadi positif x kuadrat, kemudian negatif 2x, kemudian 1 dikurangi 4, negatif 3 ya, sama dengan 0. Nah, x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 sama dengan 0 ini, apabila difaktorkan, kita dapatkan x dikurangi 3 kali x ditambah 1 sama dengan 0. Dari mana kita dapatkan ini? Kita tahu ada dua angka, apabila dikalikan hasilnya negatif 3 dan apabila dijumlahkan hasilnya negatif 2. Nah, angka tersebut adalah negatif 3 dan positif 1. Apabila dijumlahkan hasilnya negatif 3 ditambah 1 negatif 2, dan apabila dikalikan negatif 3 kali 1 sama dengan negatif 3. Nah, dari pemfaktoran ini maka bisa kita dapatkan nilai x1 dan x2 nya. X dikurangi 3 sama dengan 0, maka kita dapatkan hasil dari x1 nya adalah positif 3, atau x ditambah 1 ini sama dengan 0, sehingga kita dapatkan hasil dari x2 nya adalah positif 1 nya pindah ruas, jadi x2 nya sama dengan negatif 1. Setelah itu, setelah kita mendapatkan nilai x1 dan x2 nya, kita mencari nilai y nya, y1 dan y2 nya. Karena tadi kita mendapatkan dua nilai x, yaitu x1 dan x2, otomatis nilai y nya juga ada dua, yaitu y1 dan y2. Nah, untuk mencari nilai y-nya, kita substitusi ke persamaan y sama dengan 1 dikurangi 2x tadi ya. Dan untuk x-nya kita isikan x1 dan x2, di mana x1-nya adalah 3 dan x2-nya adalah negatif 1. Maka kita hasilkan untuk y1-nya, di mana x1-nya adalah 3, maka hasil dari y1-nya adalah negatif 5. Dan untuk y2-nya adalah 3. Jadi penyelesaian dari sistem persamaan linear kuadrat di atas adalah x1, y1 ya. Berarti x1-nya adalah 3, y1-nya adalah negatif 5. 3, negatif 5 dan negatif 1, 3. Ini sebagai x2, y2. Nah, ini ada dua buah penyelesaian. Apabila kita gambarkan dalam bentuk grafik, maka grafiknya akan seperti ini. Bentuk parabola, dan untuk bentuk linearnya adalah garis lurus. Nah, penyelesaiannya itu maksudnya adalah titik potong dari parabola dan garis lurusnya tadi di titik negatif 1,3 dan 3, negatif 5. Ini adalah penyelesaian dari sistem persamaan linear kuadrat tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Selesaikan persamaan dua variabel berikut. X dikurangi 2y sama dengan negatif 5 dan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Di sini untuk bentuk linearnya otomatis berupa garis lurus ya. Dan untuk bentuk kuadratnya, cek x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Tidak ada koefisien x, y. Berarti cukup kita perhatikan nilai A dan nilai B. Nilai A adalah koefisien dari x kuadrat dan nilai B adalah koefisien dari y kuadrat. Nah, koefisien dari x kuadrat nilainya adalah 1, y kuadrat juga 1. Keduanya positif dan bukan 0. Ingat ya, apabila A dan B-nya bukan 0, angkanya sama, positif semua, maka syarat itu memenuhi untuk kurva yang berbentuk lingkaran. Kita cek ya. Nanti untuk gambar grafiknya adalah berupa lingkaran. Tapi kita selesaikan dulu untuk himpunan penyelesaiannya atau solusinya. Nah, untuk persamaan linear x dikurangi 2y sama dengan negatif 5 ini kita ubah ke bentuk eksplisit. Boleh ke bentuk y sama dengan, boleh juga ke bentuk x sama dengan. Nah, untuk y sama dengan nantinya kan kita akan dapatkan pecahan ya.
kita lebih mudah untuk mendapatkan yang bentuk X sama dengan. Jadi di sini negatif 2Y-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadi X sama dengan 2Y dikurangi 5. Itu adalah bentuk eksplisit. Setelah itu kita substitusikan X sama dengan 2Y dikurangi 5 ini ke bentuk persamaan kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Jadi X-nya kita ganti 2Y-5 dikuadratkan ya, ini. Kemudian ditambah Y kuadrat sama dengan 25. 2Y dikurangi 5 dikuadratkan itu hasilnya 4Y kuadrat dikurangi 20Y ditambah 25 ya. Terus ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Ya. Setelah itu 25 yang ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Ini ya. Ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri jadi negatif 4Y kuadrat ditambah Y kuadrat hasilnya 5Y kuadrat. Kemudian dikurangi 20Y, kemudian ditambah 25 dikurangi 25 hasilnya 0 sama dengan 0. Nah 5Y kuadrat dikurangi 20Y sama dengan 0 bisa kita sederhanakan. 5Y kita keluarkan, 5Y kali Y dikurangi 4. Apabila dikalikan hasilnya akan sama dengan yang di atas. Nah untuk 5Y sendiri kita dapatkan Y1-nya. 5Y1 sama dengan 0, berarti Y1-nya sama dengan 0. Kemudian untuk Y2-nya, Y-4 sama dengan 0. Maka kita dapatkan Y2-nya adalah 4. Nah, karena nilai Y-nya itu ada 2, maka otomatis untuk nilai X-nya juga ada 2. Bagaimana untuk mendapatkannya? Seperti contoh soal yang pertama, kita akan mencari nilai X dengan mensubstitusi Y1 dan Y2 ke persamaan X sama dengan 2Y min 5. Nah, bagaimana untuk mencari nilai X-nya? Kita akan dapatkan dengan mensubstitusi Y1 dan Y2 ke dalam persamaan atau bentuk eksplisit dari X sama dengan 2Y min 5. Kita cek ya. Untuk X sama dengan 2Y min 5. X1-nya apabila Y1-nya kita substitusikan ya, Y1-nya tadi kan 0, berarti 2 kali 0 dikurangi 5 sama dengan negatif 5. Maka X1, Y1-nya adalah negatif 5,0 ini. Dan untuk X2-nya kita substitusikan Y2, berarti 2 kali Y2-nya adalah 4 dikurangi 5 hasilnya 3. Berarti X2, Y2-nya adalah 3,4. Ya, gambar grafiknya kita cek karena tadi A dan B-nya itu sama-sama angka 1, sedangkan tandanya juga sama-sama positif, maka untuk gambar grafiknya berupa lingkaran. Dan titik potong dari lingkaran serta garis lurus ini itu ada di titik negatif 5,0 dan 3,4. Begitu ya. Selanjutnya untuk sistem persamaan dua variabel bentuk kuadrat-kuadrat. Nah, ini hampir sama seperti yang tadi sebelumnya. Kalau yang tadi sama-sama dua variabel tapi bentuknya yang satu linear, yang satu kuadrat. Kalau yang ini bentuknya dua-duanya kuadrat. Untuk persamaan yang pertama, pangkat dari variabelnya itu pangkat tertinggi adalah 2. Sedangkan untuk persamaan yang kedua, pangkat tertinggi dari variabelnya juga 2. Keduanya sama-sama berpangkat 2 untuk pangkat tertingginya. Maka bentuk persamaan dua variabel ini yang dimaksudkan dengan bentuk kuadrat-kuadrat. Yang ini kuadrat, yang persamaan keduanya juga kuadrat. Untuk penyelesaian dari sistem persamaan dua variabel kuadrat-kuadrat, contoh soal yang pertama seperti ini. Apabila diberikan suatu persamaan, yang pertama Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3, dan yang kedua negatif X kuadrat dikurangi 2X ditambah 5, maka kita gambarkan grafiknya serta kita cari untuk himpunan penyelesaiannya ya. Kita cek dulu untuk persamaan yang pertama, ini adalah bentuk kuadrat. Kita lihat apakah ada XY-nya. Apakah ada bentuk
kombinasi dari dua variabel X, Y? Tidak ya. Untuk persamaan yang pertama, berarti kita cukup cek untuk nilai A dan B-nya. Nilai A adalah koefisien dari X kuadrat dan B adalah koefisien dari Y kuadrat. Y kuadratnya tidak ada ya, berarti Y kuadratnya atau B-nya adalah 0. Sedangkan A-nya, A adalah koefisien dari X kuadrat. Koefisiennya adalah 1. Nah, apabila A-nya 1, B-nya 0, berarti kan salah satunya 0. Dan A-nya tidak sama dengan B, maka grafik untuk persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3 itu akan berbentuk parabola. Jadi untuk persamaan yang pertama nanti gambarnya adalah parabola ya. Dan untuk persamaan yang kedua kita cek Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X ditambah 5. Di sini juga tidak ada kombinasi dari dua variabel atau X, Y-nya tidak ada ya. Maka cukup kita perhatikan untuk nilai A dan B-nya. Untuk B adalah koefisien dari Y kuadrat, tidak ada ya. Dan untuk A-nya adalah koefisien dari X kuadrat. Koefisiennya adalah negatif 1. Maka apabila salah satu dari A atau B-nya itu adalah 0, maka grafik yang persamaan kedua ini akan berbentuk parabola juga. Nah, untuk penjelasannya kita akan mensubstitusikan salah satu persamaan ke persamaan yang lainnya. Di sini Bu Andini akan mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, di mana persamaan 2-nya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Dan persamaan 2-nya adalah negatif X kuadrat dikurangi 2X ditambah 5. Lah, dua persamaan ini kita jadikan satu di salah satu ruas ya. Nah, apabila Bu Andini jadikan satu ke ruas sebelah kanan, maka bisa diperoleh X kuadrat ini jadi positif X kuadrat ya. Jadi X kuadrat ditambah X kuadrat hasilnya 2X kuadrat. Kemudian ini negatif 2X. Negatif 2X yang di ruas sebelah kiri kita pindahkan ke ruas kanan jadi positif 2X. Jadi negatif 2X ditambah 2X hasilnya 0. Lalu positif 5 pindah ke ruas sebelah kanan jadi negatif 3 dikurangi 5 hasilnya negatif 8. Jadi hasil dari penggabungan atau pensubstitusian dua persamaan ini hasilnya adalah 2X kuadrat dikurangi 8 kemudian 0. Kita sederhanakan ya, dibagi dengan 2 maka menjadi X kuadrat dikurangi 4 sama dengan ini. Bentuk ini bisa kita faktorkan menjadi X ditambah 2 kali X dikurangi 2. Maka kita dapatkan hasilnya adalah X1 nya sama dengan negatif 2 dan X2 nya adalah positif 2. Dari sini kita mempunyai dua nilai X ya, otomatis kita akan dapatkan juga dua nilai Y. Y kita dapatkan dari mana? Kita substitusikan saja X1 dan X2 nya ke persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Maka kita akan dapatkan Y1 dan Y2. Cek ya. Untuk Y1-nya, apabila kita substitusikan X1-nya sama dengan negatif 2, maka X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3, nilai X-nya kita ganti dengan X1, jadi negatif 2 kuadrat dikurangi 2 kali negatif 2 dikurangi 3 sama dengan hasilnya 5. Maka apabila kita substitusikan X1, kita akan mendapatkan nilai Y1-nya adalah 5. Jadi X1, Y1-nya adalah negatif 2,5 ini ya. Dan untuk Y2-nya apabila kita substitusikan X2 sama dengan 2, maka hasilnya 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2 dikurangi 3. Jadi hasil dari Y2-nya adalah negatif 3. Sehingga untuk nilai X2, Y2-nya adalah 2, negatif 3. Ada dua penyelesaian. Nah, bagaimana untuk kurvanya? Kita tahu dari dua persamaan tadi ya, bentuknya adalah parabola. Nah, apabila kita gambarkan bersama-sama, dua parabola itu akan saling berpotongan di dua titik. Ya, titik negatif 2,5 dan 2, negatif 3. Nah, ini merupakan himpunan penyelesaian. Baik, cukup sekian video pembahasan tentang materi sistem persamaan
dua variabel bentuk linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan. Apabila ada hal yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, silakan isi saja di kolom komentar ya. Like dan share apabila menurut kalian video ini bermanfaat. Baik, Ibu akhiri. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.